Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian Sejuni dari kelas 11 IPS 1 nomor absen 7. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang teks drama. Pengertian teks drama. Secara etimologi, drama berasal dari bahasa Yunani, drauma yang berarti berbuat, beraku, bertindak, beraksi, dan sebagainya. Menurut tim Kemdikbud, drama diartikan sebuah cerita atau kisah yang menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku akting atau dialog yang dipentaskan. Pengertian drama menurut para ahli. Yang pertama, menurut Budianta, drama merupakan alur cerita sastra yang mempertontonkan penampilan fisik secara lisan atau dialog yang dilakukan antar pemain. Yang kedua, menurut Moulton, drama merupakan kisah hidup yang dilukiskan dalam sebuah pertunjukan atau gerak. Tujuan drama. Tujuan drama memiliki 3 aspek di dalamnya. Di antaranya A. Sebagai sarana bagi masyarakat di semua kalangan. B. Memperoleh pengetahuan seni teater. C. Sebagai media untuk mengembangkan bakat mengenai estetika. Manfaat teks drama. Yang pertama, dapat meningkatkan rasa percaya diri seseorang dan meningkatkan nilai sosial seseorang. Kedua, memberikan kesempatan untuk berkreasi dalam drama. Ketiga, dapat mengontrol emosi dengan baik. Keempat, dapat lebih menghargai pendapat orang lain dengan baik. Kelima, dalam dunia pendidikan, drama digunakan sebagai media edukasi yang baik dan menyenangkan. Ciri-ciri teks drama. Drama sebagai karya sastra yang berbeda dari karya sastra lainnya memiliki beberapa ciri sebagai berikut ini. Yang pertama, memuat dialog atau percakapan yang dapat dibawakan oleh pemeran atau lakon drama. Kedua, mengandung cerita, kisah, atau narasi yang disampaikan melalui dialog atau percakapan antar tokoh. Ketiga, dalam drama pasti ada aksi yang harus dimainkan. Keempat, semua dialog tidak menggunakan tanda petik 2 karena dialog drama bukanlah kalimat langsung. Yang kelima, drama memiliki konflik atau permasalahan yang terjadi. Jenis-jenis drama. Drama dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, diantaranya A. Berdasarkan bentuk kisah drama. Ada pertama tragedi atau drama duka, yaitu drama yang menampilkan tokoh yang sedih atau muram yang terlibat dalam situasi gawat karena sesuatu yang tidak menguntungkan. Yang kedua, drama komedi atau drama dukaria, yaitu drama yang memiliki alur cerita tentang kelucuan para tokoh. Yang ketiga, tragikomedi atau drama dukaria, yaitu drama yang sebenarnya ceritanya itu duka cita tetapi berakhir dengan kebahagiaan. Drama ini sebenarnya perpaduan antara drama tragedi dan komedi. Yang keempat, opera merupakan drama yang dialognya dinyanyikan dengan iringan musik. Kelima, melodrama, yaitu drama yang dialognya diucapkan dengan diiringi musik, melodi atau musik ya. Yang B, drama sarana diantaranya adalah yang pertama, drama panggung, yaitu drama yang dilakukan atau dipentaskan di atas panggung sepenuhnya. Kedua, drama radio, yaitu drama yang hanya bisa didengar melalui telinga. Ketiga, drama televisi, yaitu drama yang memiliki kemiripan dengan drama panggung, tetapi drama ini berada di media yang berbeda, yaitu media televisi. Yang keempat, drama film, yaitu drama yang biasanya menggunakan layar lebar sebagai medianya. Yang C, drama berdasarkan keberadaan teks naskah diantaranya. Yang pertama, drama tradisional adalah drama yang dilakukan secara otodidak atau tidak menggunakan naskah. Contohnya ludruk, lenong, wayang, dan ketoprak. Kedua, drama modern adalah drama yang dilakukan dengan adanya sebuah naskah atau teks. Struktur teks drama. Yang pertama, prolog atau disebut juga adegan pembuka.
Prolog berisi kata-kata pembuka, pengantar, ataupun latar belakang cerita. Prolog biasanya disampaikan oleh dalang atau tokoh tertentu. Yang kedua, dialog atau percakapan. Dialog berisi kata-kata percakapan antar tokoh yang terjadi di dalam cerita. Dialog merupakan hal yang penting dalam drama. Dalam drama harus ada penjiwaan emosi dan juga dialog disampaikan dengan pengucapan kata serta volume suara yang jelas, dan terdapat beberapa struktur dialog. Yang A, orientasi, merupakan bagian memperkenalkan para tokoh, menyatakan situasi cerita, dan mengajukan konflik yang akan dikembangkan dalam bagian utama. Yang B, komplikasi, atau juga disebut dengan bagian tengah cerita yang mulai mengembangkan konflik. Pada bagian ini, tokoh utama akan menemukan berbagai rintangan antara ia dan tujuan atau keinginannya. Tokoh juga kerap mengalami berbagai kesalahpahaman dan dalam perjuangan untuk menghadapi berbagai rintangan tersebut. Yang C, klimaks, merupakan puncak konflik yang terjadi di dalam cerita dan dialami oleh tokoh-tokoh yang ada di dalamnya. Yang D, resolusi, merupakan bagian penyelesaian atau pemecahan masalah yang sudah dihadapi oleh tokoh dalam cerita. Struktur teks drama yang terakhir yaitu epilog atau disebut juga adegan terakhir. Epilog adalah bagian akhir dan atau bagian penutup dari sebuah cerita. Epilog berisi kesimpulan dan pesan yang diambil dalam cerita tersebut. Unsur-unsur teks drama ada dua, unsur intrinsik dan ekstrinsik. Ini akan dijelaskan unsur intrinsik terlebih dahulu. Yang pertama, A, tema. Tema adalah gagasan pokok atau juga ide yang mendasari pembuatan dari sebuah drama. Tema yang biasa diangkat dalam drama tersebut meliputi masalah percintaan, kritik sosial, kemiskinan, kesenjangan sosial, penindasan, keluarga yang retak, patriotisme, perikemanusiaan, ketuhanan, dan renungan hidup. Yang B, tokoh. Tokoh merupakan orang yang berperan dalam sebuah drama. Tokoh dapat dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan sifat dan peran. Berdasarkan sifatnya dapat diklasifikasi sebagai berikut. A, tokoh protagonis, yaitu tokoh utama yang mendukung cerita. B, tokoh antagonis, yaitu tokoh penentang cerita. Yang C, tokoh tritagonis, yaitu tokoh pembantu baik untuk tokoh protagonis maupun untuk tokoh antagonis. Berdasarkan perannya, tokoh diklasifikasi menjadi tiga, yaitu yang pertama tokoh sentral, kedua tokoh pendukung, dan yang ketiga tokoh pembantu. Yang C, perwatakan penokohan. Perwatakan atau penokohan merupakan penggambaran sifat batin seseorang tokoh yang disajikan di dalam suatu cerita. Perwatakan tokoh dalam drama itu digambarkan dalam 3 dimensi atau watak dimensional dengan sebagai berikut. Yang pertama itu keadaan fisik diilustrasikan melalui umur, jenis kelamin, ciri-ciri tubuh, cacat jasmani, ciri khas yang menonjol, raut muka, bola mata, hidung, tinggi atau pendek, kurus atau gemuk, suka senyum atau suka cemberut, dan suku bangsa. Yang kedua, keadaan psikis. Ini meliputi watak, kegemaran, standar, normal, temperamental, ambisi, psikologis yang dialami mental, dan keadaan emosi. Dan yang ketiga, keadaan sosiologis. Ini meliputi kelas sosial, ras, etnis, suku, agama, pekerjaan, dan jabatan. Cara pengarang menampilkan watak tokoh baik secara langsung ataupun tidak langsung. Yang pertama, secara langsung atau disebut juga analitik. Biasanya pengarang menampilkan watak secara langsung dengan di dalam cerita itu tersebut.
Yang kedua, secara tidak langsung atau dramatik. Biasanya pengarang menampilkan watak tokoh secara tidak langsung lewat dialog antar tokoh, pikiran tokoh, reaksi atau tanggapan orang lain, keadaan tokoh, dan lingkungan tokoh. Yang D, alur. Alur adalah jalan cerita dari sebuah pertunjukan drama mulai dari babak pertama sampai dengan babak akhir. Alur ini membingkai penceritaan dalam drama sehingga penonton memahami kronologi kisahan dalam cerita. Tahapan-tahapan alur ini, yang pertama tahapan awal merupakan bagi tahapan yang mengenalkan tokoh-tokoh di dalam cerita serta mengenal perwatakan, latar dan sebagainya. Yang kedua, pemunculan konflik. Pada tahap ini penonton akan disajikan dengan pengenalan konflik. Konflik yang merupakan bumbu akan suatu drama lebih menarik akan terjadi. Konflik-konflik ini tentunya melibatkan semua pemain atau tokoh. Yang ketiga, komplikasi. Tahap komplikasi akan terjadi peningkatan konflik. Insiden-insiden akan semakin banyak dan terjadi. Beberapa konflik pendukung akan tersaji atau terjadi untuk menguatkan konflik utama pada alur cerita. Yang keempat, klimaks merupakan tahapan puncak dari konflik yang ada di dalam sebuah drama. Di tahapan ini merupakan tahap puncak dari ketegangan yang terjadi mulai dari awal cerita. Yang kelima, resolusi merupakan tahapan yang menunjukkan jalan keluar dari setiap konflik yang ada. Seringkali perwatakan yang asli dari setiap tokoh akan muncul pada tahapan ini. Dan yang keenam, akhir. Pada tahapan ini adalah bagian the ending of the story. Dalam tahap ini, semua konflik akan terpecahkan dan merupakan akhir dari cerita. Macam-macam alur dalam cerita. Yang pertama, alur maju atau disebut alur progresif. Alur maju yaitu suatu alur yang peristiwa ditampilkannya secara kronologis maju secara berurutan dari tahap awal, tahap tengah, sampai dengan tahap akhir cerita. Kedua, alur mundur atau regresif. Alur ini adalah kebalikan dari alur maju. Di dalam alur ini, cerita justru diawali oleh tahapan penyelesaian yang kemudian terus mundur ke tahapan anti klimaks, kemunculan konflik, dan berakhir ke tahap pengenalan. Cerita yang menggunakan alur ini biasanya berisi cerita kilas balik seorang tokoh yang menjalani kehidupannya. Yang ketiga, alur campuran atau disebut alur maju atau mundur. Alur cerita ini mencampur adukan masa kini dengan masa lalu dan juga masa depan. Alur ini juga disebut alur bolak-balik. Cerita dengan alur ini mengungkapkan konflik yang belum selesai dari masa lalu, masa sekarang, dan penyelesaian di masa depan saling terkait satu sama lain. Setting atau latar. Setting atau tempat kejadian cerita disebut juga dengan sebagai latar. Setting meliputi 3 dimensi, antara lain pertama, setting tempat. Merupakan tempat sebuah cerita di dalam sebuah drama. Setting tempat tidak dapat berdiri sendiri. Setting tempat tersebut berhubungan dengan setting ruang dan waktu. Contoh setting tempat itu di gedung, di rumah sakit, di rumah, dan sebagainya. Yang kedua, setting waktu. Merupakan waktu, zaman atau periode sejarah terjadinya cerita di dalam sebuah drama. Contoh latar waktu itu bisa di pagi hari, di siang hari, petang hari, sore hari, malam hari, di masa di zaman dulu, dan di masa depan. Yang ketiga, setting suasana.
merupakan suasana yang mendukung terjadinya cerita. Setting cerita tersebut dapat didukung dengan teks dengan tata suara dan juga tata lampu saat pementasan drama. Contoh latar suasana itu gembira, sedih, harmonis, galau, kecewa, sunyi, dan sebagainya. Yang F yaitu sudut pandang. Sudut pandang pengarang adalah cara pengarang menampilkan dirinya terhadap cerita dari sudut mana pengarang memandang ceritanya. Sudut pandang pengarang merupakan visi atau tujuan pengarang yang dijelmakan ke dalam pandangan tokoh-tokoh yang diceritakan. Sudut pandang terdiri dari yang pertama sudut pandang orang pertama atau akuan. Itu meliputi aku sebagai tokoh utama dan aku sebagai tokoh sampingan. Yang kedua sudut pandang orang ketiga. Ini yang A orang ketiga serba tahu, yang B orang ketiga terbatas atau pengamat. Yang G amanat atau pesan pengarang. Amanat merupakan pesan yang disampaikan oleh pengarang kepada pembaca atau penonton melalui sebuah drama. Amanat drama selalu berhubungan dengan tema drama. Amanat juga menyangkut nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat yang disampaikan secara implisit. Nilai-nilai yang diambil antara lain yang pertama nilai moral, yaitu aspek yang berhubungan dengan perilaku baik, perbuatan baik maupun buruk yang diperankan oleh tokoh. Yang kedua nilai sosial, yaitu aspek yang berhubungan dengan kehidupannya atau hubungannya di masyarakat sebagai makhluk sosial. Ketiga nilai budaya, yaitu aspek yang berhubungan dengan adat istiadat budaya yang berlaku di suatu daerah. Keempat nilai estetika, yaitu aspek keindahan yang melekat pada karya sastra, misalnya pengkalimatan, diksi, dan penggunaan alur yang variatif. Dan yang terakhir itu nilai agama, yaitu aspek yang berhubungan dengan keagamaan dalam kurung religi atau keyakinan kepada Tuhan. Yang H dialog. Ciri khas dalam naskah drama berbentuk cakapan atau dialog. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan dialog dalam naskah drama. Yang pertama, dialog tersebut harus mencerminkan percakapan sehari-hari. Kedua, ragam bahasa dalam dialog tersebut harus menggunakan bahasa lisan yang komunikatif serta juga bukan ragam bahasa tulis. Yang ketiga, diksi atau pilihan kata yang digunakan di dalam sebuah drama juga harus berhubungan dengan konflik serta plot. Yang keempat, dialog dalam naskah drama tersebut juga harus bersifat estetis, artinya adalah memiliki bahasa yang indah. Dan yang terakhir, dialog juga harus mewakili tokoh yang dibawakan, baik itu watak tokoh psikologis, sosiologis, dan juga psikologis. Yang I, konflik. Konflik merupakan pertentangan atau juga masalah dalam drama. Konflik tersebut dibedakan menjadi dua, konflik eksternal dan internal. Yang pertama, konflik eksternal merupakan sebuah konflik yang terjadi antara tokoh dengan sesuatu yang berada di luar dirinya. Yang kedua, konflik internal merupakan konflik yang terjadi antara tokoh dengan dirinya sendiri. Unsur-unsur teks drama yang kedua yaitu unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik merupakan unsur yang datang dari luar namun mempengaruhi sebuah cerita yang disajikan. Oleh karena itu, ada beberapa unsur ekstrinsik di dalam sebuah drama, diantaranya faktor ekonomi, faktor politik, faktor sosial budaya, faktor pendidikan, faktor kesehatan, faktor psikologis pemain dan kru, dan yang terakhir kebijakan pemerintah dan lain sebagainya.
Kaidah kebahasaan teks drama. Ini ada 4. Yang pertama, penggunaan kata urutan waktu. Menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu atau disebut juga konjungsi temporal. Contohnya itu sebelum, sesudah, setelah itu, sekarang, selanjutnya, mula-mula, kemudian. Yang kedua, penggunaan kata kerja mental. Banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan dan dirasakan oleh tokoh, seperti merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, dan mengalami. Yang ketiga, penggunaan kata sifat. Menggunakan kata-kata sifat untuk menggambarkan tokoh tempat atau suasana. Kata-kata yang dimaksud misalnya ramai, bersih, baik, gagah, dan kuat. Keempat, penggunaan kalimat langsung. Kalimat-kalimat yang terjadi di dalam teks drama hampir semuanya berupa dialog atau tuturan langsung para tokohnya. Kalimat langsung dalam drama lazima ditandai oleh 2 tanda petik. Demikian dari saya, akan ada